Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita akan melanjutkan materi kita tentang sifat koligatif larutan. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat fenomena-fenomena dari variabel-variabel sifat koligatif larutan, hari ini kita akan mulai masuk satu persatu tentang perhitungan antara penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan menghitung tekanan osmotik. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah penurunan tekanan uap. Nah ini dia ya, penurunan tekanan uap. Tekanan uap itu apa sih? Gitu. Tekanan uap adalah tekanan uap jenuh dari suatu larutan. Jadi kalau misalnya di sini kita punya dua bejana, kemudian bejana yang pertama diisi air, kemudian di bejana kedua itu diisi larutan gula, di mana kalau larutan gula itu adalah campuran homogen dari pelarut air dan gula sebagai zat terlarut, begitu ya. Kemudian sistem ini diisolasi dan dibuat pipa U seperti ini. Pada temperatur dan tekanan yang sama bisa kita lihat bahwa di sini tekanan uap airnya ya dari sini sampai titik ini. Sedangkan tekanan uap air gula itu cenderung lebih rendah begitu. Dari sini sampai sini saja gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan gitu? Menyebabkan tekanan uap dari air murni ini jauh lebih tinggi daripada tekanan uap dari larutan gula ini gitu. Nah, sebenarnya itu dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel ya. Gaya tarik-menarik antar partikel pada pelarut air itu cenderung lebih kecil gitu, cenderung lebih kecil sehingga air akan lebih mudah menguap dibandingkan dengan larutan gula, begitu ya. Sedangkan larutan gula ini gaya tarik-menarik antara partikel air dengan gulanya itu cenderung lebih besar gaya tarik-menariknya sehingga tekanan uapnya juga jadinya kecil gitu ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa penurunan tekanan uap itu adalah selisih antara tekanan uap dari pelarut murni atau si air ini dengan tekanan uap larutan atau si larutan gula di sini ya. Nah, selisihnya ini disebut dengan penurunan tekanan uap ya. Nah, ini kita lihat antara pelarut murni saja dengan larutan yang homogen gitu. Kalau misalnya yang mudah menguap ya, yang mudah menguap itu adalah dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki tekanan uap tinggi gitu. Sedangkan untuk yang sukar menguap itu karena tekanan uapnya rendah, kemudian gaya tarik menarik antar partikelnya itu besar gitu ya. Sedangkan yang mudah menguap itu gaya tarik menarik antar partikelnya itu kecil gitu ya. Oke. Nah, penurunan tekanan uap itu sendiri menurut Raoult, penurunan tekanan uap itu besarnya sebanding dengan fraksi mol pelarutnya dengan tekanan uap murni dari si pelarut, begitu ya. Jadi ini P sama dengan atau tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap dari pelarut murninya dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Gitu ya. Oke. Nah, besarnya penurunan tekanan uap larutan ini merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan ya, disimbolkan dengan P. Sehingga P sama dengan P0 dikali XP gitu. Nah, ini kita lihat. Jadi delta P itu sama dengan P0 dikurang dengan P0 dikali XP ya. Delta P sama dengan P0 dikali 1 dikurang XP. Kenapa? Karena kemarin fraksi pelarut ditambah dengan fraksi terlarut pasti 1 begitu ya. Sehingga dapat kita hitung bahwa penurunan tekanan uap itu adalah tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan fraksi terlarutnya. Begini. Ya.
Oke, kita ambil contoh. Hitunglah tekanan uap larutan glukosa 36% dalam air pada suhu 25 derajat Celcius jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 20 mmHg. Gitu. Jadi, kita lihat di sini tadi diketahui larutan glukosanya 36%. Berarti di sini kalau kita ambil basis 100, maka glukosanya itu 36 gram dan 64 gram itu adalah air ya. Kemudian katanya di sini tekanan uap air murninya 20 mmHg. Nah, kita tulis tekanan uap air murni berarti P0 ya, pelarutnya gitu, P0 sama dengan 20. Nah, kita disuruh menentukan tekanan uap larutannya, tekanan uap larutan gula tadi. Nah, di sini diketahui MR glukosa adalah 180. Maka bisa kita masukkan ke persamaan. Tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol pelarutnya. Gitu tadi ya. Jadi, di mana fraksi mol kemarin kita sudah pelajari ya, fraksi mol adalah mol dari pelarut dibagikan dengan mol totalnya. Nah, kita masukkan tadi tekanan uap pelarut murni 20, kemudian mol di sini gram per mr ya, gram airnya tadi 64 dibagi mr air itu 18, sama di bawahnya begitu, mol pelarut 64 dibagi 18, sedangkan mol terlarutnya gula tadi ya 36 dibagi dengan mr-nya 180. Nah, kita dapatkan 64 dibagi 18, 3,56, 36 dibagi 180, 0,2. Jadi 20 dikali 3,56 per 3,76, hasilnya 0,95. Maka tekanan uap larutan tersebut adalah 19 mm air raksa. Jadi bisa dilihat ya anak-anak bahwa terjadi penurunan. Tadi pelarut murninya atau airnya tadi 20 mmHg, di larutan gula 36%, tekanan uapnya 19 mm air raksa, artinya dia turun begitu. Jadi sudah turun tekanannya. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Kita disuruh menghitung penurunan tekanan uap jika 45 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Nah, jadi perbedaannya antara yang soal pertama ini dengan soal yang kedua ya. Kalau soal yang pertama itu kita disuruh menghitung tekanan uap larutan. Kalau tekanan uap larutan berarti itu adalah P. Sedangkan di sini di soal kedua kita disuruh menghitung penurunan. Penurunan itu kan artinya selisih ya anak-anak, maka kita simbolkan dengan delta begitu. Jadi tulis di sini yang diketahui ya, glukosa masanya 45 gram, kemudian MR-nya 180, sedangkan pelarutnya itu air, masanya 90 gram, sedangkan tekanan uap air murninya ya pada suhu 20 derajat Celcius tadi katanya 18 mmHg. Ya, ini. Maka kita tentukan nilai delta P-nya, kita masukkan ke persamaan saja. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Jangan terbalik ya. Kalau tekanan uap larutan itu adalah pelarut murni dikali dengan fraksi pelarut. Sedangkan penurunannya, deltanya itu adalah P0 dikali dengan fraksi terlarutnya. Ya, dengan cara yang sama tadi kita uraikan bahwa fraksi terlarut adalah mol terlarut dibagikan dengan mol totalnya ya. Mol terlarutnya di sini adalah glukosa. Tadi 45 gram dibagi 180, airnya adalah 90 gram dibagi dengan 18. Maka ini dapat 0,25 per 5 tambah 0,25 ya. Tekanan uap pelarut murninya atau air tadi 18. Jadi hasilnya 18 dikali 0,048 itu sama dengan 0,864 mmHg. Jadi penurunannya itu sekitar 0,864 mmHg. Jadi kalau misalnya di sini ditanyakan berapa tekanan uap larutannya, berarti tekanan uap larutan tadi tinggal kita kurangkan saja ya, karena yang pelarut murninya
18 mmHg, kemudian penurunannya 0,864, berarti tekanan uap larutannya sekitar 17,2 sekian. Begitu saja caranya untuk perhitungan penurunan tekanan uap larutan. Begitu saja, mudah. Nah, sekarang kita akan coba soal yang ketiga ya. Jadi misalnya kita punya larutan ya, larutan ini terbuat dari 31 gram zat X. Jadi kita tidak tahu ini zat apa. Jadi kita ambil 31 gram, kemudian kita larutkan ke dalam 171 gram air. Ternyata kita dapatkan nilai tekanan uapnya 28,5. Kalau di sini dikatakan tekanan uapnya, berarti ini tekanan uap dari larutan ini ya. Larutan X ini yang dilarutkan ke dalam air begitu. Nah, pada suhu yang sama, tekanan uap air sebesar 30 mmHg. Tentukan MR dari zat X tersebut. Kita tulis apa yang diketahui. Massa yang terlarut 31 gram, kemudian massa pelarutnya 171 gram, kemudian tekanan uap larutannya ya tadi 28,5, sedangkan tekanan uap larutan murninya 30 mmHg. Yang ditanyakan adalah MR-nya, begitu ya. Langsung kita tuliskan saja, mau pakai persamaan apa saja sebenarnya bisa, pasti ketemu hasilnya. Di sini kita ambil tekanan uap larutan itu sama dengan pelarut murni dikali fraksi pelarutnya. Kita uraikan ya. Mol pelarut dibagi dengan mol total di sini. Kita masukkan tekanan uap larutannya 28,5 sama dengan 30 tadi ya. 30 ini tinggal kita bagikan ya. 171 dibagi 18. Ini air, ini yang terlarutnya. Yang terlarutnya biarkan saja dalam variabel seperti ini begitu. Jadi tinggal kita kali silang saja ya. Ini dikali silang. Maka 28,5 dikali 9,5 ditambah NT mol terlarut sama dengan 30 dikali 9,5 ya. Ini aljabar biasa saja. Jadi 270,75 ditambah 28,5 NT sama dengan 285. Jadi 28,5 NT sama dengan 285 dikurang 270,75 ya, ini pindah ruas. Kita dapatkan NT-nya sama dengan 14,25 dibagi dengan 28,5. Ini pindah ruas saja ya. Jadi NT-nya sama dengan 0,5. Jadi kita dapatkan mol terlarutnya adalah 0,5. Maka dari mol ini kita bisa menghitung MR. Tinggal kita bandingkan saja ya. Mol sama dengan gram per MR. Molnya 0,5, gramnya tadi yang terlarut 31 per MR. Maka MR sama dengan 62 gram per mol. 31 dibagi 0,5 ya, 62 gram per mol. Sudah, jadi begitu saja.